Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina bi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Batu Cilacap rahimakumullah. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersemangat untuk membimbing dan mengarahkan umat. Tidak ada lelah. Kalaupun ada, lelah itu diabaikan. Tidak pernah berhenti. Sekalipun berhenti karena ada sesuatu yang lebih penting. Terus menerus itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, menjelaskan, memberikan contoh dalam sikap dan perbuatan. Beliau memberikan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang diajukan. Sangat aktif sekali. Ya. Benar-benar wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Beliau betul-betul berjuang di jalan Allah dengan sangat maksimal dan sebenar-benarnya. Metode yang dipakai, yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan itu metode yang terbaik dan paling sempurna. Metode pembelajaran dan pengajaran. Salah satunya apa? Memberikan jawaban atau nasihat yang tepat. Nah, ini penting untuk dimengerti. Karena belum tentu nasihatnya baik, kemudian tepat sasaran, belum tentu. Yang disampaikan sebuah kebenaran, akan tetapi timingnya, waktu penyampaiannya kurang pas. Itu juga bisa terjadi. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk menggali dan mencari informasi siapa yang sedang diajak berbicara, siapa yang sedang mendengarkan penjelasan, latar belakangnya, ya, sifat-sifatnya, apa yang sedang dia butuhkan. Itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan data. Kalau bahasa sekarang itu dikumpulkan data dulu lah. Ya, ibarat dokter. Ada Dokter Edi? Hadir nggak? Hah? Nggak. Pak Dokter dari Jeruk Legi maksudnya, Pak Dokter Edi. Hadir nggak? Atau ada dokter yang lain yang hadir? Atau perawat mungkin? Seorang dokter ketika memberikan resep kan nggak langsung ngasih resep. Ada orang datang, saya sakit, oh minum aja. Kan nggak mungkin seperti itu. Ya obatnya betul, obatnya halal, Balai POM juga.
Ya. Betul obatnya. Tapi tepatnya dikasihkan sama yang bersangkutan. Pas nggak dengan pasien yang datang? Kan begitu. Ya. Ditanya dulu sakitnya apa, gejalanya, tanda-tandanya, dipastikan lagi diperiksa. Coba mata dibuka, senterin. Ya. Buka mulutnya, leletkan lidah. Nah. Buang air kecilnya gimana, lancar, buang air besarnya seperti apa? Ada alergi, riwayatnya mungkin, dan sudah berapa lama? Ya, selama sakit sudah pernah mengkonsumsi obat, mungkin beli di apotek, beli di warung, atau mungkin mengambil keputusan sendiri. Kan benar-benar di data, dikumpulkan. Oh, sudah yakin diambil sebuah kesimpulan nih obatnya. Jangan begini, jangan begini. Ya, seharusnya demikian, mestinya seperti ini. Itu dokter yang benar. Nabi Muhammad SAW lebih dari seorang dokter. Maka ketika ada orang bertanya, apalagi menyampaikan keluhan, meminta arahan, Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban, menyampaikan nasihat, itu yang tepat sasaran. Maka beberapa pertanyaan yang diajukan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, teks pertanyaannya sama, tetapi jawabannya berbeda-beda. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memberikan jawaban sesuai kondisi dan keadaan penanya. Antara para sahabat yang dekat saja dengan tamu datang dari kampung Badui, itu Nabi Muhammad saja sudah berbeda cara mensikapinya. Ya. Sudah berbeda. Nabi Muhammad ditanya amalan apa yang terbaik, amalan apa yang paling Allah cintai, amalan apa yang paling afdhal, atau pertanyaan semisal dan semakna. Itu jawabannya kan berbeda-beda. Ada yang Nabi Muhammad menjawabnya as-salatu ala waqtiha. Amalan yang terbaik itu ya salat pada waktunya. Yang lain bertanya, jawabannya birrul walidain. Amalan yang terbaik ya engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda, jawabannya al-imanu billah. Amalan yang terbaik itu ya beriman kepada Allah. Ada lagi jawaban al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ada lagi ya, jawabannya yang hubungannya terkait dengan apa? Sosial kemasyarakatan. Ya. Apa itu? It'amu ta'am wa ifsya'us salam. Engkau memberi dan membagi-bagi makanan kepada orang lain dan menyebarkan salam. Kita jangan bingung. Kita kemudian jangan, loh kok pertanyaannya sama, jawabannya kok berbeda-beda. Penjelasannya, ya itulah metode pembelajaran Nabi Muhammad SAW, memberikan jawaban yang tepat dengan sasaran. Ketika beliau melihat, oh ini karena kondisi orang tuanya, maka amalan yang terbaik untuknya ya berbakti kepada kedua orang tua. Orang ini punya potensi dan kemampuan untuk berjuang di jalan Allah, berperang. Ya amalan yang terbaik berperang. Nah, orang ini kok sangat sangat berpotensi untuk menyebarkan salam dan berbagi makanan. Itu yang diarahkan. Nah, pernah ada orang datang menemui Rasulullah SAW meminta nasihat. Kata orang itu, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, mohon berkenan untuk memberikan wasiat buat saya. Bukan karena akan meninggal dunia, bukan, tapi karena yang diminta itu lebih dari sekedar nasihat, sesuatu yang akan dipegang betul. Nah, teks pertanyaan semacam ini atau dengan kata yang semisal dan semakna, itu kan sering sekali ada orang datang, ya Rasulullah, apa nasihat Anda buat saya? Ya Rasulullah, apa pesan Anda buat kami? Jawabannya kan bermacam-macam itu. Orang itu yang datang di dalam riwayat ini ternyata
punya watak yang suka marah. Begitu. Cepat tersulut. Ya. Gampang tersinggung, temperamen lah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun berpesan, la taghdab. Orang itu minta wasiat. Pesannya apa? Nabi Muhammad berpesan, la taghdab. Pokoknya jangan cepat marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Orang itu minta lagi diulang atau diberi nasihat lainnya. Wasiat yang lain, wahai Rasulullah, la taghdab. Pokoknya jangan gampang marah. Jangan baperan kalau bahasa anak muda sekarang. Lagi nasihat yang lain, la taghdab. Wasiat yang lain, wahai Rasulullah, la taghdab. Faraddada miraran, diulang-ulang, ya jawabannya tetap sama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Batu di Cilacap rahimakumullah. Alhamdulillah, ini wasiat tentunya kita yakini bukan hanya untuk yang bertanya saat itu saja. Wasiat ini berlaku untuk semua umat tanpa terkecuali, termasuk kita. Ya. Karena diakui maupun tidak, ya rata-rata memang gampang marah, cepat tersinggung, gampang baperan. Baru tersinggung sedikit, udah diem, nggak mau ngomong berhari-hari. Ya. Baru ada salah paham, sebenarnya ringan, tapi terus mutungan. Teruslah, antum baik nyong orang. Yang lebih menyedihkan itu bila masalahnya bukan cuma antara si A dan si B, hanya berdampak pada C dan D. Artinya tidak hanya di lingkup yang terbatas, tapi kalau sampai meluas, ya, yang terdampak itu banyak orang, ya jangan sampailah terjadi seperti itu. Ya. Apalagi kalau tidak hanya berhenti di baperannya, tapi terus rasa tersinggung itu membukit, menggunung besar, sehingga susah untuk luruh, ya. Susah untuk kemudian hilang. Kenapa? Karena tidak memperhatikan pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Tidak usah orang lain, kita sendiri pun bukan hanya sekali dua kali menyesal karena berbicara, berbuat, mengambil suatu keputusan dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah, udah terlanjur berbuat, sudah sempat terucap, didengar orang, dilihat. Ketika marah itu sudah mulai turun, baru menyesal. Astagfirullah. Bila yang dia ucapkan itu buruk, perbuatannya itu tidak baik, lalu beristighfar, ya tentu Allah Maha Pengampun. Tapi kan efek dan dampaknya tidak kemudian selesai dan berhenti sampai di situ saja dengan mengatakan astagfirullah, saya udah istighfar kok. Enggak. Seorang bapak memukul anak. Contoh, marah, sedang capek kan ya? Sedang capek. Makanya kalau capek dan kita sulit untuk mengendalikan diri, ya, lakukanlah langkah-langkah antisipasi. Ya kan? Ini kalau cerita pribadi, ini besok saya pulang, malam ini bukan besok ya. Orang nginep kok, tenang. Ini malam ini saya pulang, besok saya pastikan seharian dari subuh sampai maghrib betul-betul saya kurangi interaksi dengan santri-santri saya. Saya kurangi betul itu. Kalau sudah pulang dari safar, ya sehari 2 hari apalagi lebih,
Itu sampai di pondok ya tetap ngetok lah bahasa kita ya. Ya tetap saya sholat subuh berjamaah, taklim, ngasih nasihat, nasihat pagi, nanti briefing. Udah setelah itu saya akan pulang. Saya tidak akan menemui santri-santri. Nanti sholat zuhur saya berangkat lagi, taklim, pulang lagi nanti kira-kira saya maghrib. Sampai kira-kira udah seger, ya, capeknya hilang. Kenapa? Sudah berkali-kali. Dulu, ya. Dalam keadaan capek begitu, saya paksakan berinteraksi, ya isinya yang nesu-nesu aja. Ya. Santri buat gini, wah kamu ini, gitu udah. Masuk kamar berantakan, marah, ya kan. Masuk dapur kotor, nggak dibersihin, marah. Ya kan? Tapi kan akhirnya kita berusaha untuk membaca diri ya. Oh, saya ini ternyata nggak bisa seperti itu. Ini kalau dalam keadaan capek, kok kemudian melihat sesuatu yang nggak benar, itu akhirnya terpancing. Saya marahin santri-santri itu, ya kasihan juga. Harusnya tidak sampai dan tidak sampai pada tingkat dan level dimarahin, kemudian dibentak-bentak segala macam, apalagi ditampar ya. Tapi kok saya lakukan salah ini, oh, udahlah, berarti saya belum kuat nih, ya, saya belum bisa. Ya lo, udah, besok pulang saya akan kurangi interaksi dengan santri. Saya di rumah aja, kembalikan recovery ya, dibuat seger dulu fresh. Kalau udah kira-kira fresh, gimana caranya? Bawa jajanan, bawa minuman, kumpul dulu, udah luwes lagi, baru bisa berinteraksi lebih dekat. Itu yang saya maksud. Masing-masing kita berusaha untuk membaca diri lah. Tadi kan contoh yang kita ambil, seorang bapak menampar anak. Gak bisa, dengan alasan capek itu gak bisa diterima. Wah, fun, nyesel anak itu capek. Ya kalau udah tahu capek dan tidak mampu dan ngerti bisa membaca diri, gak mampu mengendalikan, ya lakukan langkah antisipasi. Gitu. Lakukan langkah-langkah antisipasi seperti itu, ya menghindarlah. Menghindar. Kenapa? Karena yang namanya marah, ya, itu tercela hukum asalnya. Kecuali kalau dia marah fi sabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat kemungkaran, marah. Dia lihat kewajiban diabaikan, dia marah. Itu pun marahnya harus syar'i. Bukan kemudian marah sesuka hati dan seenaknya sendiri. Iya. Betul-betul marahnya itu lillah. Ini yang berat. Ya. Kalau kita gampang alasan, wah dia melakukan kemungkaran, dia saya marah lah. Iya betul, alasannya bisa diterima. Tapi cara marahmu itu, kemudian doronganmu untuk marah itu betul-betul lillahi ta'ala, karena cinta agamanya, atau karena itu tadi salah satu faktornya. Jangan-jangan pas capek aja. Pada saat kamu fit, fresh, seger, dalam kasus yang sama, apa tetap marah juga? Kan begitu. Iya ya. Difahami betul ya. Ini karena saking capeknya udah gampang kebakar gitu. Cepat tersulut. Seorang bapak nampar anak, ya. Setelah itu menyesal, berucap istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah Maha Pengampun, betul. Tapi tadi yang kita bahas, efek dan dampaknya apa kemudian hilang saat itu juga? Tidak. Si anak merasa kesakitan, si anak mungkin ketakutan, ya. Si anak bisa jadi trauma, bahkan na'udzubillah mulai tumbuh bibit-bibit kebencian kepada bapaknya sendiri. Ya. Kalau masalah dosa, saya ulangi, kalau masalah dosa, beristighfar, iya Allah itu Maha Pengampun, betul. Tapi efek dan dampaknya itu nggak langsung hilang. Ya. Sama juga dengan seorang suami yang marah-marah secara kasar kepada istri, marah-marah yang tidak wajar, marah-marah yang di luar batas. Ya. Marah-marah yang bukan karena sayang dan perhatian, tapi marah-marah yang sudah bercampur dengan benci dan tidak suka. Ya. Itu sama ketika sudah selesai, situasinya calling down, mulai tenang, baru menyesal, astagfirullah. Jane nggak sampai seperti itulah ya. Nah,
Minta maaf, ya minta maaf. Dia bertaubat istighfar, Allah Maha Pengampun. Dia minta maaf. Siapa sih orang yang minta maaf sungguh-sungguh kemudian tidak dimaafkan? Tapi sekali lagi efek dan dampaknya tidak langsung hilang. Ketika istri mengatakan, "Nggih Mas, mboten napa-napa," kan itu. Maklumlah kalau nggih kathah salah, misalkan istri bilang seperti itu. Tapi tetap itu diingatan dan di hatinya enggak langsung hilang peristiwa malam itu. Nah, efek-efek yang seperti ini itu perlu dilihat juga sehingga kita ya tidak gampang marah lah. Tidak gampang marah. Banyak orang melakukan kejahatan. Ya, kalau udah ketangkep kayak kucing di siram air gitu ya. Takutan, wah dulunya garang. Kalau udah diborgol gitu. Ditanya, "Menyesal Pak, saya berjanji gak akan mengulangi lagi." Ya semua orang begitu. Akan mengatakan menyesal dan menyesal. Ya, betul. Ya. Namun berusahalah, karena diantara bukti kesungguhan bertaubat itu adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Hari ini marah-marah menyesal, bertaubat. Besok diulang lagi, nyesal lagi. Besoknya lagi marah-marah lagi, nyesal lagi. Ya mau sampai kapan seperti itu? Ya. Nabi Muhammad SAW dalam situasi yang membuat marah orang, beliau tetap tenang, sabar, artinya dingin dan sejuk. Nah. Ada beberapa momen diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu marah. Tapi marahnya Nabi SAW satu, itu karena fillah. Marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan pribadi, bukan karena urusan duniawi, bukan, lillah. Ini karena syariat dilanggar. Ya. Yang mungkar dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Ya. Marahnya pun terkontrol. Sehingga yang disampaikan Nabi SAW ketika marah itu adalah kata-kata dan nasihat. Ya. Kemudian beliau bisa membedakan, dan itu juga harus kita teladani. Yang marahnya bisa disampaikan di depan publik, dan mana yang marah itu hanya empat mata saja. Layakkah disampaikan di depan umum? Atau cukup yang bersangkutan saja? Apakah sudah tepat disebut nama, atau disampaikan secara umum dan global saja? Marahnya Nabi SAW kepada sahabat yang sangat dekat itu berbeda dengan marahnya Nabi dengan orang yang jauh secara hubungan. Itu diteliti oleh para ulama rahimahumullah. Bagaimana dengan kita? Ada beberapa hal yang mungkin perlu dicatat. Yang pertama, ketika kita mulai mengalami dan merasakan permulaan marah, karena marah kan tidak ujug-ujug ya, ada permulaannya. Misalkan kalau berdebat, ya intonasinya mulai naik dikit-dikit, gitu. Atau misalkan melihat dan mendengar sesuatu, ini sudah begitu. Rasa. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita berta'awudz. Apa itu? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi korban syaitan. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Sulaiman ibni Surad radhiyallahu anhu. Nah, jadi waktu itu
Ada dua orang sahabat sedang bertengkar. Nadanya udah naik, intonasinya tinggi. Nabi Muhammad melihat, lalu menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di dekat beliau, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya tahu ada satu kalimat bila diucapkan marah itu akan hilang. Artinya batal dan gagal marah. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andaikan dia mau mengucapkan dan berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajuli, akhirnya sahabat yang ada di dekat Nabi tadi terus menemui dua orang yang sedang bertengkar tadi. Disampaikan, ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kamu enggak mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Tahu enggak kalau beliau itu menjelaskan bila sedang marah ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni lastu bimajnun. Sahabat itu mengatakan, saya ini enggak gila. Saya ini waras, saya sadar ini. Dibiarkan. Ternyata masih marah. Coba petunjuk dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam waktu itu tidak langsung diterima. Ternyata orang masih marah. Orang kalau marah itu walaupun diingatkan ya, dia nggak mendengar, nggak masuk. Sama halnya dengan orang yang marah-marah itu juga dia nggak sadar apa yang diucapkan. Nanti kalau udah mulai tenang, kamu tadi ngomong gini, masa sih aku ngomong? Iya, ora lah. Loh, yang dengar tuh banyak loh. Kamu tadi ngomong, astagfirullah. Berarti nggak sadar aku ngomong tadi. Lah iya, marah kok. Kan ini marah. Jadi kalau ada pelanggaran apapun ingin diselesaikan, tunggu dulu, jangan langsung saat itu. Biarkan tenang dulu. Misalkan ada dua santri berkelahi, pukul-pukulan. Terus akhirnya, ada berkelahi, kita datang. Dua pengurus misalkan, yang satu megang anak pertama, yang lain megang santri yang satunya. Pegang, udah berhenti, salaman. Misalkan, biasanya kan gitu, ayo salaman, minta maaf. Sedang masih sama-sama tinggi kok. Sedang sama-sama marah ini. Nggak seperti itu caranya. Yang penting dipisah dulu. Yang satu dibawa ke pojok sana, yang satu dibawa ke pojok sana. Kan itu. Dibawa ke kantor juga boleh. Yang penting dipisah dulu. Biarkan duduk. Jangan marahnya ditambah dengan ketakutan. Waduh, dipanggil sama ustadz ini tambah dimarahin lagi. Jangan. Udah duduk dulu manis. Udah duduk sini mas. Kasmin misalkan ya mungkin ada santri masih kecil namanya Kasmin kan bisa juga. Kasmin itu bahasa Arab loh, seperti nama kan, K huruf jar, Ismin kan isim ya kan. Kasmin, sini Mas Kasmin duduk dulu, tunduk dia mesti kan gitu kan, tunduk ya kan. Nih ada es teh, minum dulu, es teh minum, udah. Biarkan, gak usah diajak ngomong dulu, tenang. Wih, ada jajanan nih, jajan dulu. Udah. Di situ setelah mulai tenang, ya kan, baru diajak ngobrol kan itu. Udah makan belum? Udah Ustaz. Kan tenang kan. Diajak ngobrol yang biasa. Tadi siapa yang nganter? Abi atau Umi? Abi Ustaz. Abi pas nggak masuk kerja. Gitu. Adikmu juga ikut sekolah kan? Sekolah Ustaz. Udah tenang. Tadi ada apa kok sampai berkelahi? Baru biar dia tenang dulu. Ini kan. Ustaz begini. Karena setelah dia tenang kan akhirnya bicaranya juga lancar. Akhirnya dia akan bercerita apa adanya gini. Sudahlah sama teman sendiri. Kan enggak mesti sampai segitu ya Ustaz. Afwan, ana salah ini. Itu caranya. Anak yang satu juga diperlakukan seperti itu. Dibuat tenang dulu. Jangan sampai berbicara masih dalam keadaan marah dan emosi. Ya kan? Dan masing-masing anak atau orang juga berbeda. Yang ini cukup 10 menit udah calling down, yang sana perlu masih setengah jam ya kan. Misalnya. Beda-beda, bukan cuma anak, bapak juga gitu.
Dengan beda-beda. Udah tenang, baru bagaimana? Masih mau berteman atau mau lanjut bermusuhan ini? Ya berteman lah Ustaz. Ya udahlah. Kan itu. Akhirnya barulah dipertemukan. Nah, itu. Nah, kita sampaikan kalau masih marah, udah Mas coba baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah. Nabi Muhammad mengatakan la dhahaba anhu ma yajid. Marahnya itu akan hilang. Ya. Marahnya itu akan hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyadari betul bahwa kekuatan seseorang itu tidak ditentukan oleh fisik. Ya, tidak ditentukan oleh fisik. Juga tidak diukur pada kemampuannya berbicara dan membela diri. Ya. Tetapi kekuatan seseorang itu justru ditandai dengan seberapa bisa dia mengendalikan diri ketika marah. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Orang yang dikatakan kuat itu bukan yang punya kemampuan fisik sehingga mengalahkan lawan dengan membanting, menjegal, mengangkat. Bukan. Orang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Seseorang yang bisa mengendalikan diri ketika sedang marah. Ya. Jadi kalau misalkan ketemu di tengah jalan terus dimaki-maki sama orang misalkan, orang kenal, yakin ini salah alamat orang ini nih. Wong dari awal salah sebut nama udah. Oh, nama saya Mukhtar kok dipanggil Kasmin, ya kan? Hei, Pak Kasmin. Oh, udah salah alamat ini. Ya kan? Kamu itu gini. Ini yang mau disasar sama dia orang namanya Kasmin, gitu aja. Tapi yang ditulis kamu salah ngomong, gitu. Ketika kita memilih diam, mendengarkan, itu kan bukan menunjukkan bahwa kita itu lemah. Jangan kemudian lawan aja Pak, lawan itu, gitu. Ada yang ngomporin sana sini, ya kan. Udah berani kita mendukungmu, ya kan. Pokoknya always are stand with you. Wah, nahnu mak. Oh, bahasa Arabnya gue lah. Pokoknya sudah dihadapin aja. Lah jelas salah kok dia salah sasaran. Kan itu dimaki-maki sampean ini. Wah, dimaki-maki. Yang dimaki-maki bukan cuma kita, semua apa yang berkaki 4 keluar, ya kan. Kebun binatang juga disebut penghuninya. Udah, tekan aja. Padahal enggak tahu dia. Ini kita pendekar ini. Ya kan? TS ini. Ada pendekar TS di sini? Apa TS? Tritih Selatan. Tapak suci lah maksudnya, ya kan? TS. Ini dengarkan aja sudah. Cukup. Udah dengarkan selesai. Ngapunten, Pak. Kulo sanes Kasmin. Hah? Kulo Mukhtar. Tapi kok apa ya? Saya kira sampean sama-sama berjenggot, sama-sama berjubah kok gitu. Ya beda kan, Pak. Kan itu enggak semua orang berjubah dan berjenggot terus namanya Kasmin semua. Ya, ada yang namanya Turmuzi, ada yang namanya Agus, ada yang namanya Gito, ada yang namanya Mariono, banyak, Pak. Waduh, berarti saya salah, mohon maaf ini, Pak. Ya, enggak apa-apa, Pak, biasalah. Kan itu. Ada masalah apa dengan Kasmin? Saya juga kenal. Mulai marah lagi kan. Udah, kapan kita ketemu? Dibantu lah. Baik. Diingatkan, jadi bukan kemudian, karena seringkali setan itu kan menggelitik rasa katanya harga diri, iya kan. Kalau orang marah-marah segala macam, kalau nggak dibalas, nggak diimbangi, itu nanti harga diri kita jatuh. Kita nanti disepelein sama orang. Enggak. Nabi Muhammad mengatakan innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang dikatakan kuat adalah yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis Abi Dzar riwayat Abu Dawud dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum
wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik, apabila kalian marah dan sedang dalam posisi berdiri, hendaknya duduk. Kalau misalkan dengan duduk marahnya sudah hilang atau berkurang, itu yang dicari dan diharapkan. Wa illa, kalau misalkan sudah duduk tetap juga rasa marah itu masih dominan, falyattaji, silahkan dia berbaring. Itu hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ada selain antisipasi, ya. Antisipasi itu tadi kan kemampuan untuk membaca diri. Ini kalau saya urusan kayak gini saya pasti marah nih. Pokoknya dihindarilah. Begitu. Dihindari. Yang kedua itu kan langkahnya langkah aktif, ya. Ketika sudah merasa marah, itu tadi baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya jangan kenceng-kenceng juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya tambah marah dia. Oh kamu kira saya setan yang dirajam gitu ya, tambah marah. Ya cukup untuk dirinya sendiri. Enggak usah lawan bicaranya itu mendengar, enggak perlu. Karena yang dituju itu bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Nah, kalau sambil marah nuding-nuding auzubillahi minasyaitonirrajim, ya baru begini pak udah dipukul. Nah, dia akan tersinggung karena merasa dan menganggap dirinya diposisikan sebagai asyaitonir rajim. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya apa tadi, menyadari bahwa orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan yang kalau marah dilampiaskan, kalau marah kemudian diungkapkan. Tapi bagaimana bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, ingat SOP-nya itu. Kalau sedang marahnya berdiri, duduk. Iya. Kalau duduk ya berbaring. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau banyak orang malah kebalik kan. Ini baru baring-baring lewat duduk. Apa kamu ngomong apa? Gitu. Atau sedang berdebat kemudian marah sedang duduk, oh malah sama-sama berdiri begini. Ya wes. Angel. Tambah menyala emosi itu. Tambah panas suasana. Kenapa harusnya duduk? Tapi subhanallah, dipraktekkan itu memang terasa sekali. Cobalah. Tapi jangan cari-cari masalah sengaja ya. Pengen nyoba siapa ya sing biasa diajak, siapa yang mau marah sama saya nih? Kita praktek dulu enggak? Cobalah kalau sedang marah duduk. Iya kan? Coba kalau kita sedang debat sekali, sebentar Mas, kita duduk dulu aja lah. Enggak bisa. Ya kita duduk duluan, enggak Mas? Saya pengen duduk bicara. Kita bicara baik-baik. Kan gitu. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika sedang marah lebih baik diam. Jangan berkomentar, jangan bicara, jangan berucap apa-apa. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam jilid 1 halaman 366 mengatakan, wa hadza aidan dawa'un 'azimun lil ghadab. Sikap diam termasuk obat mujarab bagi yang sedang marah. Li'annal ghadban yasduru minhu fi hali ghadabihi minal qawli ma yandamu alaihi fi hali zawali ghadabihi kathiran minas sibabi wa ghairihi mimma ya'dhumu dhararuhu. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, kenapa? Karena yang namanya marah sering kali keluar dari dirinya ucapan-ucapan yang ketika marahnya hilang dia sesali. Kata-kata celaan, cercaan, memaki, dan itu madharatnya besar. Fa idza sakata zala hadza syarru kulluhu. Kalau dia memilih diam, berarti kan tertutup kemungkinan dia mengucapkan kata-kata yang nantinya akan dia sesali. Kan begitu ya? Ini logika, ini akal sehat. Kan itu. Jadi kalau dia marah lalu ngomong, seringnya kan menyesal karena dia ngomong bicara A B C D E. Supaya tidak menyesal jangan ngomong. Supaya nanti tidak menyesal enggak usah bicara, diam saja. Begitu. Wa ma ahsana qaula Muwarriq al-Ijli rahimahullah.
sangat indah sekali nasihat dari Al-Imam Muwarriq Al-Ijli rahimahullah. Beliau mengatakan, "Mamtala'tu ghaidhan qat wa la takallamtu fi ghadabin qat bima andamu alaihi idza raditu." Kata beliau rahimahullahu taala, saya tidak pernah dipenuhi dengan rasa marah kemudian saya bicara. Pokoknya kalau sedang marah saya pilih diam. Kenapa? Karena saya tidak ingin menyesali apa yang sudah saya ucapkan terlanjur keluar ketika dalam suasana sudah tenang. Nah, jadi kalau sedang marah diam. Tapi kalau marah diikutin ngomong, wah nyerocos itu. Yang biasanya pendiam jadi lancar ngomongnya. Yang biasa gagap aja kemudian bisa ngomong. Yang biasanya susah bicara itu bicaranya lancar. Kenapa? Sedang marah. Jadi kalau sedang marah lebih bagus diam. Nah, ada satu hal sebelum kita tutup. Itu kan tadi kita bercerita tentang apa marah yang dialami oleh kita lah, yang tua-tua ini, yang sudah dewasa. Yang sering ditanyakan itu, Ustadz saya punya anak, suka marah-marah, begitu ya? Itu sering pertanyaan dia juga. Saya punya anak kok sering marah-marah, gitu. Dikit-dikit marah, kalau nggak dibeliin jajan marah, kalau gini marah. Ada tipe anak dari kecil begitu, suka marah-marah. Bagaimana kita melihatnya dan bagaimana mensikapinya? Yang pertama, marah pada anak itu dikarenakan dia punya problem tapi tidak bisa menyelesaikan. Makanya marahlah si anak. Rata-rata seperti itu. Kalau bukan faktor genetik, karena memang orang tuanya suka marah, akhirnya anak-anaknya juga terbawa, atau mungkin dia lingkungannya memang seperti itu. Nah, tapi yang paling banyak terjadi sebagai sebab, sebagai faktor itu apa? Karena dia punya problem, dia punya masalah, tapi nggak mampu menyelesaikan, makanya marah-marah. Gitu. Misalnya kan lagi mainan rusak mobil-mobilannya, dia coba perbaiki, nggak bisa. Itu contoh kecil lah. Silahkan dikonversi untuk problem-problem yang ada pada anak. Jadi kalau kita punya anak kok sering marah-marah, apa ini? Dia sedang punya masalah ini. Jadi jangan ditanggapi dengan marah juga. Tapi kita berusaha mencari apa sih sebabnya dia marah. Kenapa dia marah-marah? Mungkin dia tersinggung, mungkin dia merasa tidak diperhatikan. Saya pernah ketemu satu anak seperti itu. Dan orang tuanya kemudian menceritakan, oh iya Ustaz, anak saya begitu. Anak saya itu kalau misalkan lihat saya bicara dengan orang lain, dia mulai marah-marah dia. Abi itu. Oh, ada tipe anak seperti itu rupanya. Sedikit saja dia merasa tidak diperhatikan marah. Ya udah sabar. Tapi kan minimalnya, bukan minimalnya, tapi baiknya adalah orang tua sudah bisa mengerti. Oh, anak saya itu marah-marah kalau dalam posisi seperti ini. Kan sehingga bisa diantisipasi. Nah, kalau mau bicara sama orang segala macam ya pas kalau nggak ada anaknya. Anaknya pengen diperhatikan lebih. Dia tidak ingin ada orang lain yang diperhatikan oleh orang tuanya. Atau mungkin dia sakit gigi, atau mungkin dia lapar, atau mungkin dia dinakalin temannya, tapi dia nggak bisa menyelesaikan masalah dengan temannya itu. Udah akhirnya marah-marah. Jadi intinya marah-marah pada anak itu dikarenakan ada satu masalah yang sedang dia alami, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Jadi kalau dia marah jangan ditanggapi dengan marah, tapi kita bantu dia. Itu kan anak kita juga. Kita bantu dia, ajak bicara, kenapa Le, ada masalah apa? Gitu. Dicarilah, bisa didiskusikan dengan ibunya. Anak kita ngapain seperti itu? Kenapa? Karena kalau tidak dinetralkan dari kecil, takutnya nanti menjadi watak yang melekat. Akhirnya di sebuah tabiat suka marah-marah. Gitu jangan. Tapi kalau bisa disembuhkan dari awal, kenapa tidak? Taib wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bersabar, tidak gampang marah, tidak temperamen, tidak cepat emosi, dan kita diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa sadar dan ingat diri
ketika sedang emosi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.